Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini di sesi kisah nyata pengalaman horor. Dan di sini aku mau membawakan suatu kisah pengalaman horor dari seorang pemuda yang menempati sebuah rumah bekas tragedi pembantaian. Kisah ini dimuat di salah satu grup Facebook dengan nama cerita horor dari kisah nyata. Dan kisah ini dituliskan oleh akun yang bernama Bobby Bear. Kalau kalian pengen nih membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, tambahan informasi, akun Facebook dengan nama Bobby Bear sudah sering gitu untuk menuliskan cerita horornya yang ada di hidupnya. Kayak banyak banget gitu ceritanya, tapi di sini aku mau membawakan salah satunya aja. Jadi silakan nih kalau kalian tuh pengen membaca cerita-cerita horor, kalian tuh bisa langsung kunjungi akun Facebooknya. Tapi kalau kalian tuh males membaca gitu kan, nggak apa-apa wis. Di sini aku akan menceritakannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Suatu ketika, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak laki-laki. Di sini tidak dijelaskan nama bapak ibunya, jadi aku samarkan aja gitu kan. Bapaknya bernama Pak Ferry dan ibunya Ibu Iren gitu lah, gampangnya gitu aja lah ya. Sedangkan anak laki-laki mereka bernama Bobby Bear, yang di sini kita panggil namanya tuh Bobby. Keluarga mereka memiliki seorang asisten rumah tangga yang kita sebut saja namanya Mbak Susi. Oke, kisah ini merupakan pengalaman dan penuturan dari sisi Pubi. Pada saat itu, Pubi itu sedang mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA. Di sini Pak Ferry itu memiliki keputusan nih untuk pindah rumah ke kota Kembang atau Paris Van Java. Di sini awalnya Pubi itu menolak dengan keputusan tersebut. Tapi singkat ceritanya, walaupun Pubi itu menolak, akhirnya mereka sekeluarga sampailah di kota Bandung. Ketika sampainya Pubi dan keluarganya di kota Bandung, Pubi merasa kagum dengan keadaan daerah tersebut. Hingga muncul nih di pikirannya Pubi. Menurut Pubi, kota Bandung memiliki tata letak yang apik, serta udara yang sejuk, sehingga membuat banyak orang menetap di kota tersebut, termasuk para company pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Singkat ceritanya, Pubi dan keluarga sampai di sebuah rumah dengan bangunan klasik ala Eropa dan sedikit modifikasi. Rumah tersebut memiliki jendela dan pintu yang menjulang tinggi nih, seperti ciri khas rumah orang Eropa pada zaman dahulu. Rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas, serta rumput Jepang yang tertata rapi nih, hingga menambah kesan klasik dan sederhana dari rumah tersebut. Hari pertama pindah di rumah tersebut, Pubi sekeluarga menghabiskan waktunya untuk berberes rumah dengan bantuan Mbak Susi dan saudara mereka yang kebetulan tinggal di daerah tersebut. Nah, di sini Pubi memiliki tugas untuk berkeliling rumah nih, untuk melihat keadaan rumah tersebut tuh seperti apa sih, hingga saat Pubi itu ke area belakang rumah, dia menemukan adanya lahan kosong yang menurutnya cocok nih untuk dijadikan tempat santai, seperti nongkrong di sore hari bersama keluarga ataupun dengan teman-temannya nanti. Menurut Pubi, suasana rumah tuh terasa sangat nyaman dan asri.
pada saat itu. Hingga ketika hari ketiga, Pubi dan sekeluarga tinggal di rumah tersebut, mulai muncullah gangguan yang meneror mereka. Pada saat itu, pukul 10:30 malam, semua penghuni rumah sudah berada di kamarnya masing-masing. Nah, di sini aku mau jelaskan dulu nih, bagaimana sih tata letak dari rumah tersebut. Nah, rumah tersebut memiliki 2 lantai, di mana tata letak di rumah tersebut meliputi lantai 1 memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan gudang. Sedangkan di lantai kedua terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan terdapat 1 ruangan di tengah-tengah yang digunakan sebagai ruangan nonton TV nih. Nah, kamarnya Pubi berada di lantai kedua, bersebelahan dengan kamar mandi. Di keheningan malam, tiba-tiba muncullah kegaduhan. Dan kegaduhan ini seperti berasal dari sebuah guci yang besar dari bahan keramik terjatuh, dan seperti ada orang yang membantingnya. Di sini, Pubi langsung keluar kamar dan mendapati bapak ibunya juga keluar kamar. Kebetulan bapak ibunya Pubi juga tidurnya tuh di lantai 2, karena dia kan ada 2 kamar kan di lantai 2, jadi kayak sama-sama mereka tuh tidurnya tuh di lantai 2, kamarnya tuh berada di lantai 2 gitu kan. Terus di sini bapaknya Pubi, Pak Ferry, yang masih ngantuk gitu kan, kayak gitu, ngomong gini nih, apa sih di bawah, garu banget. Nah, di sini ibunya Pubi, yaitu Ibu Iren, dengan celingak-celinguk tuh sambil ngomong, jangan-jangan maling, Pap. Dan di sini Pubi dan Pak Ferry memutuskan untuk langsung menuju ke asal suara gaduh tersebut yang berada di lantai 1. Dan Mbak Susi yang tidurnya tuh di lantai 1, ia tuh juga mendengarnya dan kebangun. Dan di sini kebetulannya Mbak Susi tuh langsung menyalakan lampu tengah di lantai 1 tersebut. Ketika lampunya menyala nih, betapa kagetnya mereka bahwa semua terlihat tidak apa-apa. Tidak ada satupun barang yang pecah. Semuanya baik-baik saja. Semuanya utuh. Lalu muncul dong di pikirannya Pubi, lalu tadi suara gaduh apa? Kejadian tersebut berakhir begitu saja, tanpa ada kelanjutannya. Hingga akhirnya, sebulan lamanya mereka sudah tinggal di rumah tersebut. Dan dalam sebulan mereka mengalami gangguan terus-menerus. Gangguan ini selalu muncul sekitar 10:30 ataupun lebih. Di sini, Mbak Susi menyarankan kepada keluarga Pak Ferry untuk mengadakan syukuran. Barangkali ya kan, karena belum disyukuri, terus adanya nih gangguan. Coba deh Bu, coba deh Bapak Ibu, bisa diadakan syukuran, siapa tahu bisa mengurangi ataupun bisa menghilangkan gangguan ini gitu kan. Hingga akhirnya Ibu Iren mengundang orang-orang agamis untuk menggelar acara syukuran di rumah mereka. Sehabis acara syukuran, hanya sehari doang, mereka tuh merasa aman dan bisa tidur nyenyak di rumah tersebut. Hari berikutnya, bukan hanya suara gaduh, bahkan di tengah malam, di mana semua orang sudah pada tidur. Pada saat itu, pintu kamar tidurnya Pubi tuh kayak nggak ketutup sepenuhnya gitu, kayak masih kebuka setengah. Jadi suara dari luar tuh kayak bisa masuk gitu loh, kayak masih bisa masuk dan kedengaran Pubi yang berada di dalam kamar gitu kan. Tiba-tiba terdengar suara keran air menyala dari kamar mandi yang berada di sebelah kamar tidur Pubi. Bahkan
seperti ada suara air yang jatuh dari wastafel. Kayak maksudnya kayak orang nyala ini keran di atasnya wastafel, kayak keran airnya wastafel, sampai akhirnya tuh kayak wastafelnya tuh penuh, sehingga akhirnya tuh airnya tuh jatuh ke lantai. Gitu kan ada suara khasnya kan, kayak gemericik airnya tuh kayak khas gitu loh. Nah kayak gitulah, mungkin intinya kayak gitulah. Dan gak lama kemudian terdengar nih suara orang gedor-gedor. Gedor-gedor pintu kamar mandi tersebut dari dalam kamar mandi tersebut. Di sini karena Pumi itu penasaran ya kan. Kan cowok ya kan, masa nggak mungkin dong ya. Penasaran, apa sih yang terjadi? Dan di sini tuh dia tuh beranjak nih dari kasurnya dan menuju ke kamar mandi tersebut. Dan ketika dibuka, suara yang tadinya didengar Pumi sangat bising tiba-tiba berhenti seketika. Dan di sini tidak ada tanda-tanda setetes pun air dalam kamar mandi tersebut. Kayak kamar mandinya tuh kering gitu loh. Kayak nggak ada orang yang nyalain keran, terus kayak air dari wastafel jatuh, nggak ada. Kayak kering aja. Di sini Pubi tuh merasa ada hal yang nggak beres. Nah, mengatasi nih kalau adanya gedor-gedor lagi dari dalam kamar mandi, Pubi tuh melakukan pencegahan gitu kan intinya. Pubi membiarkan pintu kamar mandinya tuh gak terbuka. Dan akhirnya tuh Pubi tuh memilih untuk kembali ke kamar tidurnya. Dan ketika dia berbalik arah menuju ke kamar tidurnya, Pubi mendengar suara khas pintu kayu yang berada di seberang kamarnya. Dan ternyata itu Ibu Iren. Di sini Ibu Iren yang kebangun sama suara bising tersebut, dia tuh malah kayak nuduh Pubi gitu yang melakukan kegaduhan tersebut di tengah malam. Dengan nada yang marah, dia tuh ngomong nih sama Pubi, "Bisa gak jangan berisik? Ini tengah malam, udah mau jam 1 dini hari Pubi." Di sini Pubi tuh kayak ngelak gitu kan. "Bukan aku, sumpah demi Tuhan." Terus di sini Ibu Iren tuh jawab lagi nih, "Gitu ya? Ya udah, masuk kamar lagi. Tidur terus berdoa, terus jangan lupa kunci pintunya, jangan lupa." Dan di sini Ibu Iren pun tergesa-gesa nih menuju ke kamarnya. Di sini Pubi tuh mengatakan nih dalam hatinya, "Siapapun yang ada di sini, tolong kerjasamanya. Aing hayang molor, ulah gandeng." Pubi pun masuk ke kamar dan mengunci pintunya, lalu tidur dengan posisi selimut yang menutupi seluruh badannya. Singkat ceritanya, ketika subuh, Ibu Iren dan Mbak Susi tuh sudah terbangun nih. Mereka berdua memutuskan untuk mencuci baju dan prepare untuk memasak. Pubi kalau bangun tidur tuh langsung ke dapur untuk meminum air hangat. Nah, ketika itu, Pubi tuh menuang air hangat nih dari termos. Tiba-tiba terdengar suara orang jalan dari belakang ke arah sampingnya Pubi. Pubi menoleh dong, dan ternyata Mbak Susi yang lewat dengan menenteng plastik sampah. Di sini tuh Pubi tuh basa-basi gitu, "Buang sampah, Mbak." Terus di sini ya Mbak Susi tuh nggak ngomong apa-apa, tapi di sini tuh Mbak Susi tuh kayak sinis gitu, nggak seperti biasanya ke Pubi. Dan biasanya tuh ya Mbak Susi tuh langsung nanya nih ke Pubi kalau jam segini tuh udah bangun, sambil senyum. Biasanya tuh Mbak Susi tuh tanya gitu, "Koko udah bangun?" Tapi kali ini Mbak Susi tidak seperti biasanya. Pubi tuh mencoba nih untuk positive thinking aja gitu. Mungkin Mbak Susi tuh kayak kecapean atau mungkin dia tuh nggak mood. Dan di sini Mbak Susi tuh masih menatap sinis Pubi, sehingga Pubi melontarkan candaan nih, "Pasti Mbak liatin aku gitu banget, ngefans ya?" Mbak Susi tanpa ngomong sepatah kata pun langsung saja meninggalkan Pubi dengan keluar lewat pintu samping. Pubi yang merasakan keanehan tersebut tidak menindaklanjutinya. Kayak Pubi tuh memutuskan kayak bodo amat,
Terus akhirnya tuh dia tuh minum air hangat yang sudah dituangnya tadi. Baru setengah gelas Pubi tuh meminum airnya. Tiba-tiba ada suara nih, langkah kaki dari belakang arahnya Pubi. Dan ketika Pubi berbalik arah, ternyata Mbak Susi muncul dengan mengatakan, kok Koko udah bangun? Pubi merasa kaget hingga tersedak air. Ya gimana enggak ya kan, tadi kan udah lewat nih Mbak Susi. Terus tiba-tiba muncul lagi nih Mbak Susi dengan tingkah laku yang seperti biasanya. Yang tadi kan kayak sinis gitu. Sekarang tuh kayak ya biasanya aja, kayak senyum gitu sambil basa-basi sama Pubi gitu kan. Karena Pubi yang terkejut dan terdiam sambil menatap Mbak Susi. Mbak Susi tuh bertanya nih kepada Pubi, kenapa lihatnya gitu? Baru lihat ya artis bawa kantong plastik. Lalu Mbak Susi berjalan keluar rumah. Di sini gerak-gerik Mbak Susi sama persis seperti biasanya. Lalu muncul dong di pikirannya Pubi. Terus kalau yang ini Mbak Susi, yang tadi siapa? Oke, di sini Ibu Iren sendiri juga menceritakan nih apa yang dia alami ketika Pubi tuh kayak apa ya, ke kamar mandi, yang ngecek kamar mandi tersebut yang ada gedor-gedor sama suara air gitu kan. Nah, di sini sebenarnya Ibu Iren juga melihat sesuatu hal yang sangat mengerikan. Nah, di sini sebenarnya ya keluarganya mereka tuh memiliki aturan kalau pada malam hari semua kamar mandi itu harus dinyalakan. Hal ini dikarenakan agar kamar mandinya tuh nggak lembab. Nah, pada saat itu Ibu Irin melihat sosok perempuan memakai dress putih seumuran dengan Pubi nongol dari balik pintu kamar mandi. Maka dari itu, kalian ingat gak, Ibu Iren tuh kayak kembali ke kamarnya tuh kayak tergesa-gesa. Ya karena Ibu Iren sendiri melihat sosok tersebut. Di lain hari, terdapat juga nih suatu kejadian di mana ketika itu Pubi itu sedang kerja kelompok prakarya di rumahnya. Di sini, teman sekelompoknya tuh berjumlah 4 orang. Masing-masing dari mereka bernama Asep, Helen, Ayu, dan Cucu. Pubi menyuruh teman-temannya untuk mengerjakan tugasnya tuh di lantai 2, di ruangan nonton TV. Setelah mengantarkan teman-temannya ke ruangan tersebut, Pubi tuh kayak turun ke bawah untuk mengambil cemilan. Dan di sini dia juga dibantu oleh Mbak Susi. Nah, ketika sudah membawa cemilan nih, mau naik ke lantai 2. Ketika injakan pertama pada tangga, tiba-tiba terdengar suara geradak-geruduk, mirip suara orang lari dan berebut untuk mendahului. Dan ternyata yang lari adalah teman-teman Pubi yang turun dari lantai 2. Dengan wajah yang pucat, Cucu tuh mengatakan, Pubi, besok aja ya kerja kelompoknya, kita mau pulang sekarang, ya kan? Di sini Pubi tuh ngomong nih, kalian kenapa? Kalem, coba ngomong. Dan di sini Asep pun ngomong nih, gak bisa Pubi, ini mah gawat. Dan Helen mengatakan, ya udah ya Pubi, kita pulang dulu, nanti kita diskusi lagi besok di sekolahnya. Bye. Ayu pun mengatakan, iya, aku sampai shock gini. Bye Pubi. Dan di sini Pubi pun mengatakan, ya udah deh. Akhirnya Pubi dan teman-temannya tidak jadi kerja kelompok. Berakhir dengan teman-temannya Pubi meminta pulang. Dan di sini Pubi pun mengantarkannya nih ke depan pintu rumahnya. Sesampainya si Asep di rumahnya dia tuh langsung nih BBM ke Pubi. Di sini kayak zaman dulu gitu masih eksisnya BBM ya kan. Asep bercerita ketika Pubi turun ke bawah,
ke dapur maksudnya. Si Asep dan yang lainnya dikagetkan sama pintu kamar mandi yang kebuka sendiri dengan kerasnya. Pandangan mereka langsung menuju ke asal suara, yaitu pintu kamar mandi tersebut. Semuanya melihat ada sosok perempuan memakai dress putih yang penuh dengan bercak darah. Dan yang bikin merinding lagi, sebelah matanya sudah benar-benar tidak ada. Ya karena takut campur kaget nih, mereka tuh berlomba untuk turun ke bawah, kayak sebisa mungkin untuk kabur dari tempat tersebut. Makanya mereka tuh kayak gerudak-geruduk gitu, kayak turun ke bawahnya tuh kayak cepet-cepetan gitu. Pernah ada satu gangguan yang cukup ekstrim. Hal ini menimpa pada Pak Ferry. Jadi, pada saat itu, Pak Ferry itu sedang turun tangga. Baru beberapa anak tangga nih yang dia injak. Tiba-tiba, kata Pak Ferry, kayak ada sesosok atau mungkin seseorang yang lari dari arah belakangnya, terus kayak nabrak badannya Pak Ferry itu dengan cukup kerasnya. Alhasil, di sini Pak Ferry tuh kayak terhuyun jatuh ke depan karena tangga rumah tersebut terbuat dari kayu. Jadi, suara Pak Ferry yang jatuh tuh kedengeran. Sehingga pada saat itu, Pubi dan Ibu Iren tuh langsung nyamperin Pak Ferry. Dan ternyata Pak Ferry tuh sudah terkapar. Emang di sini tuh Pak Ferry tuh nggak mengalami cedera yang cukup serius. Pak Ferry tuh hanya mengalami luka-luka kecil kayak goresan ataupun lebam nih di area dahinya. Terus hidungnya juga kena gitu, sama bibirnya tuh kayak berdarah gitu. Pubi memiliki pemikiran nih, mungkin ya kan sepatunya Pak Ferry tuh licin, jadi kepleset pada saat itu. Positive thinking aja dulu. Fakta uniknya, pada akhir-akhir itu yang sering mengalami gangguan adalah Pak Ferry dan Pubi. Palingan kalau Ibu Iren sama Mbak Susi itu cuma kayak dengar suara orang nangis, kayak kesakitan, ataupun kayak ada orang kayak teriak-teriak yang menggema di rumah tersebut. Ataupun Mbak Susi tuh pernah gitu melihat kayak di gudang tuh suka ada yang keluar kayak sosok bule perempuan gitu kan. Dan kepalanya tuh suka menunduk, lalu tiba-tiba menghilang. Dan bukan hanya di malam hari, bahkan di siang bolong pun, kalau mereka mau menunjukkan eksistensinya, ya bakal ditunjukin aja gitu. Nah, ketika itu Pubi tuh pulang sekolah. Pada saat itu dia tuh langsung ke area belakang rumah, yaitu dapur, untuk mencari makanan. Pada saat itu, Pubi tuh belum berganti baju. Ternyata Ibu Iren dan Mbak Susi tuh sedang membuat bolu. Lagi duduk lesehan nih, dekat pintu belakang. Pubi tuh ikut jongkok nih sambil makan keju yang buat toppingnya bolunya. Dan dari posisi Pubi jongkok, di belakangnya, gak jauh sama pintu gudang, ekor mata Ibu Iren dan Mbak Susi, mereka berdua melihat ada kepala yang menggelinding ke pintu gudang. Dan Pubi cuma mendengar suara prok, kayak ada yang kayak ada yang menghantam pintunya gitu kan. Pubi tuh mau menengok nih, tapi Bu Iren tuh langsung berdiri, narik anaknya buat kayak kabur bareng gitu, kayak lari gitu loh. Karena di sini Mbak Susi tuh udah lari duluan malah. Pak Ferry juga bercerita nih, kalau habis dia jatuh dari tangga kemarin, dia tuh kayak suka bermimpi buruk tiap malam. Di sini Pak Ferry tuh ngomong nih sama keluarganya, kok Papa nggak tenang ya? Papa nggak nyaman loh di rumah ini. Kenapa ya? Di sini Pak Ferry tuh kayak ngomongnya tuh kayak setiap saat gitu, kayak sering banget ke keluarganya. Dan Pubi juga sering bermimpi buruk. 5 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Mimpinya Pubi melihat dengan jelas ada beberapa tentara menggedor-gedor pintu. Lalu ada laki-laki bule seumuran Pak Ferry membuka pintu.
dan langsung ditebas kepalanya pada saat itu juga. Terus di mimpinya banyak teriakan dan rintihan kesakitan. Suatu ketika, ada 2 teman kerja Pak Ferry yang main ke rumahnya Pak Ferry. Awalnya Pubi dan Ibu Iren tuh nggak tahu kalau salah satu temannya Pak Ferry itu bisa dan mengerti hal-hal yang seperti itu. Nah, nama temannya Pak Ferry itu adalah Om Halim. Saat masuk rumah nih, Om Halim tuh tiba-tiba mematung dengan kepala yang mengendarkan pandangannya kayak, dan akhirnya berjalan duduk di ruang tamu. Terus di sini Om Halim tuh kayak tanya gitu sama Pak Ferry, Pak, Bapak tuh beli rumah ini apa nggak cari tahu dulu gitu seluk beluknya? Di sini Pak Ferry tuh kayak menggelengkan tanda enggak. Terus pokoknya Pak Ferry tuh cerita nih ke Om Halim kalau pemilik rumahnya sebelumnya tuh mau pindah ke Surabaya. Jadi rumah yang mereka tempati itu dijual lewat salah satu temannya Pak Ferry yang merupakan orang asli daerah tersebut. Terus di sini ya, Om Halim tuh masih tanya lagi nih. Saya punten-punten nih sebelumnya Pak. Pertama masuk rumah Bapak ya, suasananya tuh kayak jadi berubah. Saya tuh kayak flashback kejadian tempo dulu. Saya ngelihat ada pembantaian satu keluarga Belanda oleh tentara Jepang. Sadis banget dan mengerikan. Terus di sini, Pubi tuh kayak tanya gitu. Serius Om? Demi apa? Soalnya tiap malam diganggu terus Om. Dan di sini Ibu Iren tuh kayak nyenggol Pubi tuh biar apa? Diem gitu. Diem gitu. Nah, gitu. Suruh diem gitu. Di sini Om Halim tuh ngomong lagi. Kalau diizinkan ya Pak, Bu, saya akan komunikasi dengan sosok yang ada di sini. Dan di sini, Pak Ferry itu menjawab, ya silakan aja Lim, siapa tahu nemu solusinya. Di sini, yang Om Halim jelaskan tuh dia tuh akan melakukan proyeksi astral, di mana proyeksi astral tersebut merupakan fenomena. Jiwa manusia tuh akan berpisah dari tubuhnya, dan setiap manusia tuh setidaknya tuh pernah mengalami proyeksi astral. Dan katanya itu bisa dipelajari, kata Om Halim. Tapi di sini Pubi sendiri tuh kayak, ya I don't know about the thing by the way, gitu kayak, ya nggak tahu, cuma ngaku doang gitu kan, gitu doang, kayak nggak tahu bener apa salah gitu ya. Udahlah, nurut aja gitu. Di sini Om Halim memejamkan matanya sambil duduk. Pubi tuh berpikir nih pada awalnya kalau sosok tersebut tuh akan memasuki Om Halim, terus kayak ditanya-tanya gitu loh. Tapi ternyata nggak gitu. Yaudahlah, di sini tuh mereka tuh kayak menunggu Om Halim sekitar kurang lebih 10 menit. Selepas melakukan hal tersebut, Om Halim tuh langsung menceritakan perjalanan astralnya, di mana dia bertemu dengan perempuan bule dewasa yang begitu cantik dan merupakan korban kebiadaban tentara Jepang pada saat itu. Dia dan adiknya adalah korban pemerkosaan secara brutal pada zaman tersebut. Om Halim tuh juga bertanya nih kepada mereka, kenapa setiap malam mereka tuh selalu mengganggu keluarganya Pubi. Ternyata nih, penunggu rumah tersebut menyangka kalau Pubi dan Pak Ferry adalah Nippon. Seperti yang kita tahu ya, Nippon tuh merupakan sebutan untuk orang Jepang. Kata mereka, aku gak suka keberadaan anak itu dan pria itu. Yang sudah pasti, hal tersebut tuh mengarah kepada Pak Ferry dan Pubi sendiri. Mereka marah karena kehidupan keluarga Pubi itu sangat damai. Katanya juga, Pubi sama Pak Ferry itu adalah Nippon yang membunuh mereka. Jadi kayak Nippon yang jahat gitu. Tapi kalau memang masa hidupnya tuh seperti itu nih, ya di sini tuh Pubi dan keluarganya tuh mencoba mewajarkan apa yang mereka lakukan kepada keluarga mereka.
karena kan masih ada dendam nih yang ketidaksukaan terhadap tentara Jepang. Singkat ceritanya, akhirnya kebongkarlah nih hal yang ditutup-tutupi oleh temannya Bapak Ferry yang menjual rumah tersebut ke Pak Ferry. Sambil ketawa-ketawa nih, temannya Pak Ferry itu kayak jelasin kalau pemilik rumah sebelumnya sebenarnya bukan mau pindah ke Surabaya, tapi mau cari rumah baru karena mereka sering diganggu. Teman macam apa nih? Ngobrol mas. Mereka nggak nyaman dan hanya bertahan 3 bulan. Bukan hanya gangguan semata, bahkan anak mereka yang paling kecil setelah pindah ke rumah tersebut tuh kayak sering sakit-sakitan dan sering ditampakin kepala gelinding. Kok nggak ngomong gitu? Lama-kelamaan mereka tuh mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan yang mereka alami. Meskipun awalnya tuh merasa kayak keganggu dan ngerasa nggak nyaman. Suara orang menangis, menjerit, dan berteriak, pintu gedor-gedor, terus kepala gelinding, ataupun kadang tuh menampakkan wujud yang nggak kenal waktu. Semuanya tuh sudah mereka hiraukan. Dan di sini, Pubi pun akhirnya pindah ke Jakarta pada saat semester 2 di kelas 2 SMA. Pertanyaan Pubi nih, di sini dia tuh sertakan pertanyaan dia. Emang kejadian tempo dulu tuh bisa gitu ya diproyeksi gitu aja? Maksudnya kok ya bisa Om Halim kayak lihat rekaman-rekaman kejadian tersebut? Bukannya tuh udah zaman dahulu banget gitu kan? Katanya nih arwah orang meninggal tuh kan udah nggak ada di dunia lagi. Tapi ya di sini gimana gitu kan? Kok bisa gitu kan? Ya mungkin kalian bisa gitu ya menjelaskan kenapa bisa, atau kalian yang pakar-pakar apa kalian tuh memahami bidang-bidang astral gitu ya, tolong jelaskan. Pesan apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya ataupun ceritanya Pubi yang ini? Ya sebelum kita tuh menempati suatu rumah, lebih baik kita tuh mencari tahu nih seluk-beluknya rumah tersebut, keadaannya bagaimana, ataupun kejadian-kejadian masa lalu yang terjadi di rumah tersebut, ataupun kejadian yang dialami orang-orang sebelumnya kayak orang-orang sebelum kita tuh menempati rumah tersebut, kayak ada nggak sih gangguan atau mungkin ada nggak sih hal yang janggal lainnya gitulah. Pokoknya cross check dulu lah sebelum menempati rumah tersebut, dan pastikan rumah tersebut dalam keadaan aman, nyaman, tentram, terus memiliki suasana yang positif vibe gitu ya. Oke, sampai sini aja nih perjumpaan kita kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai cerita kali ini? Komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian tuh punya ide atau mungkin kalian tuh punya pengalaman hidup nih dan pengen kalian ceritakan dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim nih pengalaman hidup kalian di akun email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.